Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata ala al-khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tadi kita sudah sedikit membaca tentang qiraat dan kita sudah sampai ke syurutu amilin qiraat. Makna kata-kata amil adalah siapa yang bekerja di dalam qiraat, karena basic daripada qiraat ini adalah satu mempunyai uang, satu tak mempunyai uang. Akhirnya satunya punya uang, satunya bekerja. Kemudian keuntungan akan dibagi antara keduanya sesuai dengan kesepakatan, tapi harus peratus. Oke, sila dibaca Rasyika. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu amil qiraat thalathatun sihhatu mubasharatihi at-tasarruf al-ma'dhuna fihi li nafsihi wa ta'yinuhu wa an yastaqilla bil 'amal. Syurutu amil qiraat. Sekarang saya misalkan saya yang punya uang, Ustaz Zaman yang bekerja. Syaratnya saya sebagai seorang yang mempunyai uang, saya harus diperbolehkan untuk, kalau seumpamanya saya ingin berdagang sendiri, saya boleh. Karena qiraat itu semuanya adalah tentang taukil. Adapun syarat Ustaz Zaman adalah Ustaz Zaman pun juga diperbolehkan untuk berdagang. Karena apa yang dikerjakan di dalam berdagang ini, di dalam mudharabah ini adalah harus jual beli. Maknanya Ustaz Zaman harus boleh untuk berjual beli. Kalau Ustaz Zaman tak boleh berjual beli, maknanya dia tidak boleh untuk menjadi amil. Saya kena cari orang lain yang boleh untuk berjual beli. Apa? Kal wakil fa yustaratu fihi ma yustaratu fihi. Maka amilul qiraat ini seperti wakil, maka disyaratkan di dalam amilul qiraat apa yang disyaratkan kepada wakil. Fala yajuzu an yakuna a'ma wala sabiyan wala safihan wala sabiyan wala majnunan. Maka tidak diperbolehkan amil qiraat ini buta atau safih atau anak kecil ataupun orang gila. Wa ta'yinuhu, dan dia harus spesifik, bukan ada Ustaz Zaman dan Nashwa. Dorobtu ahadakuma, tak boleh. Harus saya spesifikkan anta au anta. Saya tak boleh salah satu dari kalian, tak boleh. Harus spesifik. Wa ta'yinuhu fala yasihhu qaratu ahadakuma, tak boleh. Wa an yastaqilla bil amal, harus yastaqil bil amal. Maknanya Ustaz Zaman harus independen di dalam bekerja. Dia tidak boleh untuk tidak independen. Maknanya saya tidak boleh intervensi terhadap apa yang sudah saya serahkan kepada Ustaz Zaman. Tak boleh. Ustaz Zaman kena independen agar dia boleh untuk apa ya? Kalau sendiri kan dia boleh untuk, kalau bahasanya berimprovisasi. Apa aja? Improvise. Dia boleh improvise. Tapi kalau saya tetap intervensi, Anda tak boleh, ini kan uang saya, tak boleh. Anda kena boleh pikir dengan otak Anda kena improvise, Anda kena tengok mana yang baik. Saya tidak boleh intervensi lagi. Kenapa? Karena dari awal kita sudah sepakat yang berdagang adalah Anda, uang dari saya, tapi Andalah yang boleh berdagang. Fala yasihhu syartu amali ghairihi ma'ahu. Saya tak boleh. Ini Anda berdagang dengan catatan Natasha akan membantu Anda, tak boleh. Tak boleh. Nanti kalau dia minta terpulang kepada dia, tapi saya dari awal saya tidak boleh mensyaratkan, karena kalau ada intervensi dari orang lain, dia tidak akan boleh improvise. Dia kena boleh untuk keputusan kena dia ambil sendiri. Karena dialah amil yang hakiki. Berbeza kalau saya punya hamba sahaya saya minta untuk membantu dia, tak apa. Karena hamba sahaya hukumnya hukum uang, hukum barang. Jadi hamba sahaya saya ini tak akan ikut
intervensi. Dia terpulang kepada Anta suruh ke kiri, kanan. Dia hanya membantu Anda saja. Hanya membantu Anda saja. Berbeza kalau saya mensyaratkan Natasha akan ikut mengambil keputusan. Bukan saya, tapi Natasha. Natasha adalah orang ketiga asing yang saya syaratkan untuk ada di dalam pihak Ustadz Zaman untuk mengambil keputusan yang berat. Tak boleh. Karena Ustadz Zaman kena sendiri, kena improves. Fala yasihhu syartu amali ghairihi ma'ahu na'am. Yasihhu syartu i'anati mamlukil malik lahu fil amal wala yada lil mamluk. Mamluk ini hamba sahaya. Diperbolehkan saya mensyaratkan hamba sahaya saya boleh membantu Anda, akan tetapi hamba sahaya saya tidak mempunyai yad. Yad ini hak. Kalau zaman nak berdagang jual beli kasut. Hamba jangan jual beli kasut, itu untungnya tak banyak, kita kena jual beli buku saja. Tak boleh macam katanya Zaman, Anta cuma pembantu saya. Anta tidak boleh untuk intervensi di dalam ambil keputusan saya yang punya otoriti di sini. Berbeza kalau saya cakap, Natasha juga mempunyai otoriti untuk ambil keputusan. Tak boleh. Karena kalau ada apa-apa, untung dan rugi antara saya dan Zaman. Anta asing, tak ikut, tak ada kisah di sini. Wadah, itu dia. Li'annahu malun faja'ala amalahu tabi'an lima. Karena yang namanya hamba sahaya itu adalah harta, maka bantuan hamba sahaya masuk ke dalam harta. Yang setelahnya syurutu malil qirat. Ayo. شروط ما للقران ثلاثة: أن يكون نقدا خالصا، وأن يكون معلوما جنسا وقدرا وصفة، وأن يكون معينا بيد العامل. Syurutu malil qirati thalathatun an yakuna naqdan. Maknanya barang yang saya gunakan untuk modal itu harus naqdan. Makna naqdan ini harus uang. Apa itu? Uang dibilang aidarohim wa dananir wa nahwihuma, real, ringgit, rupiah, dolar, mata uang. Dia bukan barang. Fala yasihhu ala ardin walau fulusan wa tibron wa huliyan wa manfaatan. Maka tidak diperbolehkan harta itu, modal itu benda, ard. Walau fulusan. Fulus ini zaman dahulu tuh ada uang dinar dan dirham. Dinar itu koin emas, dirham koin perak. Untuk membeli benda-benda yang murah-murah, dibuatlah mata uang baru, namanya fulus. Dia bukan dari emas, bukan dari perak, tapi dari nuhas. Nuhas itu apa? Tembaga. Dia hanya berguna untuk membeli hal-hal yang murah-murah. Macam mungkin nak beli roti tampal, teh tarik es, tapi untuk membeli kereta, rumah, kena dirham wa dinar. Jadi saya tidak boleh menggunakan fulus ini untuk modal, tak boleh. Walau fulusan wa tibron, emas, bukan koin emas, tapi emas yang masih apa namanya? Jongkong, tak boleh. Wahulian, huli ini perhiasan istri saya buat modal, tak boleh. Untung istri saya tak ada, kalau ada. Wa manfaatan atau manfaat, saya beri modal sewa rumah ini selama 4 tahun, tak boleh. Kena nakdan. Kenapa? Duit, kena duit. Kholison, apa? Kholison ini duit yang piu, bukan duit yang tak piu. Ada dulu itu koin emas ini bukan pure emas, ada mungkin campuran tembaga sikit. Lah itu tak boleh. Karena koin emas yang pure. Fala yasihu ala naqdin magsyus walau ra'ijan. Maka tidak diperbolehkan uang yang tercampur, yang tak pure, walau itu dipakai untuk jual beli, tak boleh. Ra'ij ini laku, yang dipakai memang pada zaman dahulu
dia tidak cakap. Terus macam mana kalau uang yang ada di sebuah kota, dia koin emas dan koin perak, tapi dia tak pure koin emas, tapi ada campuran apa? Tembaga. Alal mu'tamad tak boleh. Waqala Mimro ini namanya Muhammad Ar-Romli, Shahibun Nihayah. Kecuali kalau campurannya itu mustahlakan, sikit sangat. Qala Ain Shin ini Ali Syubro Milsi. Ali Syubro Milsi, bukan Milsi. Wa huwa ma la yatamayyazu fihi nuhas minal fiddati masalan. Apa itu mustahlak? Adalah yang tidak bisa dibedakan di dalam koin itu mana tembaga dan mana perak. Kal kurush al muta'amal bihal an fayajuzu alaiha. Seperti al kurush. Kurush itu apa ya? Koin-koin yang sekarang ini loh, malang kurush. Uang ringgit kan ada yang kertas, ada yang shilin. Lah shilin itu, mana kan shilin ya? Di Jordan pun dipakai shilin. Sama. Indonesia Tak ada shilin. Ada cuma tak dibilang shilin, dibilang koin. Di sini dibilang shilin, di Jordan pun bilang shilin atau kurush sama. Kirish. Kirish itu boleh maknanya koin itu, boleh maknanya ini perut besar. Kalau laki-laki perutnya besar dibilang kirshak. Kirshak kabir gitu. Kal kurush al muta'amal bihal an fayajuzu alaiha wa tamada fit tuhfah, dan Ibn Hajar tamada fit tuhfah ada majawaz mutlakon. Selama uangnya itu tak pure, tak emas dan perak pure, maka tidak diperbolehkan digunakan untuk modal. Walaupun campurannya sikit atau banyak tak boleh. Sikit pun tak boleh. Kena emas yang pure. Sekarang yang macam ringgit, rupiah. Wa an yakuna makluman jinsan wa qadran wa sifatan qatan. Uang yang dibuat modal itu kena tahu jinsan apa, ringgit apa rupiah, oh ringgit, qadran berapa ringgit, 100.000 kah, 50.000 kah. Sifatan, sifatan, mana sifat ini nggak tahu ya, di sini ringgit sama saja ya. Zaman dahulu kan sudah saya jelaskan, ada dinar itu yang koin emas yang terpotong-potong sama yang lengkap. Yang terpotong-potong itu lebih murah daripada yang lengkap. Saya pernah tengok dolar ada. Dolar tahun 96 lebih murah daripada tahun di atas 96. Tak tahu di sini macam mana, tapi di Hadramut macam itu. Dolar yang 96 tak mau. Di Indonesia dolar yang terlipat harganya lebih murah. Terlipat sedikit gitu, tak nak harga apa? Karena itu padahal harganya sama saja kan? Sama saja harganya. Nah di Indonesia macam itu, terlipat harganya lebih murah. Jadi kena dolarnya apa? Strike. Kalau orang tengoknya mulus. Apa licin? Ya kan istrika. Ya ketika kalau mulus kok terbakar habis sudah. Terbakar habis sudah. Di istidlal yang kita fikirnya Apa? orang-orang manusia istidlal yang kita Tak ada segala macam itu. Kita fikir kenapa? Karena memang berbeza. Koin emas, Anda nak potong, Anda nak tumbuk, tetap emas. Tapi dolar Anda potong habis. Karena dia bukan emas, dia kertas. Ya, kertas. Berbeza dengan emas. Wa an yakuna muayyanan, harus uangnya itu modalnya harus muayyan. Fala yasihu ala ihda sarrataini walau mutasawiyatan. So saya ada dulu kan tak ada dompet kan. Ada macam mana? Kalau koin emas kan ada macam tas. Kuncang, ada kuncang. Nih, modalnya salah dari 2 kuncang ini. Tak boleh, dia harus apa? Harus muayyan. Ya ini harus spesifik, benar, harus spesifik. Walau mutasawiyatain, walaupun 2 kuncang, walaupun 2 kuncang ini sama 100 dinar, 100 dari ini tak boleh, kena
Ima ini wa ima ini. Kena spesifik. Illa in uyinat ihdahuma fil majlis wa kadzalika law kana ala miqdari maklun fi dimmatil malik summa ayyinat. Kecuali kalau salah satu dari ini saya menjadikan salah satu daripada ini modal. Kemudian saya cakap yang ini, bukan yang ini. Cukup. Walaupun di akadnya tidak spesifik, tapi kalau di majlisnya spesifik, cukup. Cukup. Atau cakap saya akan memberikan modal satu kuncang. Mana satu kuncang itu? Ini. Ada spesifikasinya. Ini. Summa ayyana fil majlis ka'an qala qaratuka ala mi'ati riyalin fi dimmati. Saya akan bermudharabah denganmu dengan 100 real. Mana 100 real itu? Ini. Dia bukan cakap 100 real ini, bukan. Dia cakap 100 real. Mana 100 real itu? Ini. Harus muayyan. Muayyan ini harus ada kata-kata ini. Kalau muayyan itu kalau di bahasa Arab ada kalimat hadza. Ala hadza mi'ah real. Cuma kalau Anda hanya cakap mi'ah real saja, tak ada hadanya, mi'ah real itu akan ada di zimmah Anda, di tanggungan Anda. Ala mi'ati riyalin. Kemudian Anda cakap hadza, sufyan. Itu tak apa-apa. La ala manfaatin wa dainin fi dhimmatil amil aw ghairihi. Tidak boleh modal itu, uang itu sebagai manfaat atau dain. Oke, saya qaratuka alami ati alf ringgit dainan fi dhimmati Khalidah. Jadi modalnya mana? Hutangnya Khalidah ke saya. Tak boleh. Kenapa? Harus uangnya itu ada di majelis. Sekarang kalau uangnya itu adalah hutang Anda ke saya, ini nak borong, nak ke Cina, nak borong Cina. Mana uangnya? Khalidah mana uangnya? Alamak, tak ada uang lagi masih. Akhirnya dia nak bekerja, tak ada duit. Biadil amil, harus uangnya itu dipegang oleh zaman. Uang ini saya mudharabah dengan Anda, tapi uangnya akan dibawa oleh rasyikah. Duh, macam mana? Yang kerja ini saya apa rasyikah? Kalau memang saya amilnya, uangnya kena saya pegang. Tidak boleh ketika yang kerja adalah zaman, uangnya di tempat orang lain. Nanti kalau zaman nak beli, rasyikah dulu. Rasyikah datang, tak apa nanti kalau Anda call, saya akan datang, kata rasyikah. Ternyata pertama datang, kedua datang, ketiga tak datang. Tak apalah, anta hutang dulu, hutang. Memang kena uang dipegang Ustaz? Zaman, tak dipegang orang lain. Karena dia yang akan tijarah. Dan tijarah itu ada jual dan beli. Kalau dia nak beli, uangnya tak ada, macam mana? Fala yasihul qirat bi syarti kaunil mal bi yadi ghairil amil kal malik li wafiya minhu thamana mashtarahu al amil annahu qad la yajiduhu indal haja. Karena kalau uangnya itu di orang selain zaman, selain amil, ketika zaman nak beli dan dia nak bayar, mungkin saja rasyikah tak ada. Kalau rasyikah tak ada, jual beli tidak akan terjadi. Sedangkan mungkin dia nak beli ini sedang ada sale, sedang ada diskon, esok sudah tak ada diskon. Ini diskon New Year. Aywa syurutu amalil qirat. شروط عمل القراء الاثنان كونه تجارة وألا يضيقه على العامل. Wa an la yudayyiqahu 'alal 'amil. Syurutu amalil qirat. Syarat-syarat pekerjaan di dalam mudharabah ada dua. Yang pertama, dia harus tijarah. Dia tak boleh selain tijarah. Suf tengok. Fala yasihhu 'ala syira'i burrin yathanuhu wa yakhbisu. Saya cakap, saya akan mudharabah dengan Anda dengan syarat Anda beli bur, tahu bur ya? Hah?
Gandum apa? Wheat. Beli wheat, nanti Anda tumbuk, Anda buat roti tampal. Sof tengok. Tak boleh macam itu. Karena itu bukan jual beli, itu semacam keahlian. Jual beli itu Anda jual beli bur, Anda beli wheat, jual wheat, macam itu. Anda beli kain, jual kain. Tak, ini beli kain, nanti Anda potong, Anda jahit jadi baju. Tak boleh, karena membuat baju itu di luar jual beli. Karena zaman membuat baju, dia kena ada skill untuk menjadi tailor. Karena itu kalau saya misalkan seperti itu sudah keluar daripada hakikat jual beli, yaitu akan terjadi suatu hal lain namanya hirfah. Hirfah ini apa teman-teman? Namanya hirfah ini. Kemahiran, boleh dibilang kemahiran. Dan harus di dalam tijalah, di dalam mudharabah ini dia bukan kemahiran tapi perniagaan. Bagaimana jual beli? Beli jual. Macam itu la aksar wala aqall. Kenapa kalau ini akan buat seperti itu? Akhirnya nanti dia akan cakap loh. Saya kan ini kan juga menggunakan skill saya. Saya kena dibayar. So, tengok. Saya kena dibayar. Saya tak nak hanya 50%. Saya kena upah lain lagi. Loh, saya juga tak mau. Akhirnya akan ada sebuah pergaduhan. Sudah, jual beli saja. Anda kalau nak beli kain ya beli kain, kalau nak beli baju ya beli baju. Anda tidak boleh, saya pun tidak boleh mensyaratkan hal seperti itu. Sudah, nanti Anda nak buat nasi goreng, buat roti tampal, tak boleh. Fala yasihhu ala syira'i burrin yathanahu wa yakhbizuhu au ghazlin yansijuhu wa yabi'uhu. Tak boleh menenun di annaha a'malun la tusamma tijaratan bal hirfatan. Falau fa'ala dzalika min ghairi syartin lam yafsidil qirat. Tapi saya tak cakap itu, tapi zaman buat itu. Tapi zaman buat itu, saya cakap jual beli kain, tapi zaman dia beli kain, potong, jahit, jual baju, bukan jual kain. Apakah kirotnya akan batal? Tak batal. Wa ujratuhu alal malik in adina lahu. Akan tetapi saya kena membayar upah lain di atas persyaratan kalau saya mengizinkan zaman. Kalau saya tak izin, Anda tak dapat apa-apa. Kenapa Anda buat macam itu? Saya izinkan enggak? Ya, tapi mungkin saya dapat lebih, ya mungkin dapat lebih. Kemungkinan yang lain Anda tak sebut. Kemungkinan tak dapat lebih. Mungkin dapat lebih, mungkin tak dapat lebih. Tapi kalau dia sebelum buat itu dia cakap ke saya, Habib, kain ini saya nak potong, saya nak buat baju, boleh tak? Boleh. Ketika itu zaman mempunyai hak untuk minta upah lebih, karena ini sudah bukan pure tijarah, tapi menggunakan skill zaman. Wa an la yudayyiqahu alal amil, dan saya disyaratkan untuk tidak menyempitkan tijarah itu kepada amil. Maknanya saya sudahlah, Anda uang ini untuk jual beli, tidak boleh hanya untuk jual beli kasut. Jangan. Maknanya mutlak Anda nak jual beli apapun, oke, karena zaman dia akan gunakan otak dia untuk tengok ini apa yang sesuai. Kalau saya dari awal sudah jual beli kasut saja, akhirnya zaman dia tak boleh improvise. Susah nak improvise. Fala yasihhu ala syira'i mata'in muayyan au nau'in nadirin. Oh ya, jual beli bag, tapi bagnya harus Gucci yang kulit buaya. Buayanya buaya Amazon. Umurnya 5 tahun. Sof tengok. Itu kan susah kan? Menangis, nggak cari mana? Gucci. Oke lah, Gucci masih boleh saya cari. Kulit buaya. Oke lah. Buaya Amazon pula. Tak boleh. Saya kena mengitlakan dia. Sudah Anda nak jual beli apapun, oke. Au muamalatu syakhsin muayyan. Oh, Anda tak boleh jual ini, tak boleh berdagang kecuali dengan rasyikah. Tak boleh. Ya kalau rasyikah uangnya ketika itu banyak, kalau tak banyak, dia tak boleh. Saya kena
bebaskan agar dia boleh improvise. Wala in aqad wa yasihhu bi syartil bai' wa yasihhu in aqad ini macam ini. Saya mudharabah Anda untuk jual beli dengan modal 100.000 ringgit 1 tahun. Loh iya 1 tahun kalau untungnya keluar, kalau tak keluar. Maknanya Ustadz Zaman tidak akan dapat untung. Sedangkan dia sudah kerja 1 tahun, kan penat kan? Tidak boleh. Karena mutlak semua, tak boleh saya syaratkan kerja jual beli waktu tertentu. Saya tidak boleh untuk berjual ke orang tertentu, dan saya tidak boleh untuk membatasi waktu. Wa yasihhu bi syartil bai' fi suqin muayyan la hanut muayyan. Tapi kalau saya, jangan Anda jual barang ini kecuali di pavilion suqin muayyan. Tapi di kedai muayyan tak boleh. Jangan jual kecuali, terserah. Anda nak jual siapa saja oke, barang apapun oke, bila-bila oke, tapi jualnya di kedai ini tak boleh. Karena itu akan membatasi pikiran dia. Tapi kalau saya mensyaratkan Anda jangan berjualan kecuali di pasar adanya pasar Selayang atau di pavilion, tak apa. Karena itu bukan kedai tertentu, hantu kedai. Suk itu pasar raya, pasar. Di sini ada beza kan, pasar raya dan pasar. Pasar yang untuk pagi-pagi itu jualan apa? Hah? Ikan macam-macam. Karena dulu tuh ada kan, pasar untuk jual kain ada sendiri, untuk jual kereta ada sendiri, untuk jual ini ada sendiri. Saya boleh menyarankan Anda kena jual di pasar itu. Di tempat manapun oke, cuma di pasar itu. Yang lainnya saya tak kisah, tak apa-apa. Tapi harus di kedai ini tak boleh, karena bila-bila kedai ini sepi. Kalau pasar insya Allah tak akan sepi. Aywa syurutu ribhil qirat. Syurutu ribhil qirani, syurutu ribhil qirani itnan Qaumuhu lahuma. Harus untuk dua-duanya, tak boleh untuk salah satu. Kalau untung, semua untung untuk saya. Nah, saya apa? Cuma-cuma. Cuma-cuma. Tak boleh. Atau berdua nanti Khalidah dapat 10%. Apa hubungan Khalidah dengan urusan kita? Tak ada. Sof tengok. Fala yasihhu ala annar ribha kullahu di ahdihima. Ka'an qala wali kullur ribh. Untungnya semua untuk saya. Anda dapat apa? Experience. Tak boleh macam itu. Dia pun juga kena untung karena experience tak buat dia kenyang. Experience tak boleh buat dia. Saya lillahi ta'ala, mau lillahi ta'ala tak apa. Saya kena beri Anda duit. Kenapa? Karena ini urusannya dengan uang. Walaka kulur rebih, laka kulur rebih. Tak boleh. Saya dapat apa? Dapat pahala Habib. Saya tak kisah pahala. Saya kena duit sekarang. So, Habib ini tak ada tasawuf, tak ada tasawuf. Ini memang urusannya dengan duit. Nanti kalau tasawuf saya akan mengajar kitab lain lagi. Tapi untuk kitab ini kenanya apa? Duit dulu. Wala ala anna li ghairihi minhu syai'an. Macam ini. Untuk Khalidah 10%. Apa hubungannya Khalidah? Tak boleh. Harus untungnya untuk berdua saja. Illa in kana ghulaman li ahadihima, kecuali nanti Zaid ini beri 10%. Siapa Zaid ini? Hamba sahaya saya. Loh, apa yang saya berikan ke Zaid itu milik saya. Karena Z adalah milik saya, apalagi uangnya Z. Tubuhnya Z milik saya. Saya nak jual, saya nak apa, terpulang kepada saya, apalagi uangnya Z. Li'annal masyruta lahu raji'un limalikihi. Karena apa yang didapat untuk Z yang itu adalah hamba sahaya saya akan kembali kepada saya. Wa an yushrata lil amil minhu juz'un ma'lumun bil juz'iyah, dan harus dengan peratus, kanisfihi seperti setengah, thuluthihi sepertiga,
fala yasihhu bi syarti ribhi sinfin muayyanin lah. Tak boleh. Nanti kita jual bag khusus untuk Gucci, itu untung Anda. Yang lainnya untung saya. Loh, kan tak tahu, mungkin yang laku bagnya Gucci semua. Mungkin Gucci-nya tak laku. Tak boleh macam itu. Karena ada possibility akan merugikan salah satu pihak. Tak boleh. Maknanya berapapun untungnya, setengah saya, setengah Anda. Atau sepertiga saya, 2/3 Anda. Au bisyarti qadrin muayyan ka asroh. Apapun nanti pokoknya saya dapat 10.000 ringgit. Loh iya, kalau untungnya banyak, untungnya sedikit. Macam mana? Saya dapat apa? Karena itu kena peratus. Kalau peratus, kalau untung semua, rugi semua. Akhir Ustaz Zaman juga semangat. Ustaz Zaman juga semangat juga. Syartu sighatil qirat, aywa. Syartu sighatil qiradi, syartu sighatil qiradi, syartu sighatil bai'. Syartu sighatil bai'. Sudah kita pelajari apa itu sighatul bai'. Syarat sighah qirat semuanya sama dengan syarat sighatul bai'. Anda kena kembali ke sighatul bai'. Suratul qirat. Suratul qiradi, suratul qiradi an yaqula Zaidun li Amrin qaratuka fi hadhihi al-alfi ad-dinari ala anna ribha bainana. Aku bermudharabah kepada kamu dengan 1.000 dinar ini, dan untung macam mana? Antara kita. Mana antara kita itu? 50-50. Karena kalau cakap antara kita maknanya 50-50. Kalau tak 50-50 kena jelaskan. Tak boleh bainana. Karena bainana maknanya apa? Tengah-tengah. Kan syaratnya harus peratus kan? Mana kata-kata peratus ini? Tak ada kan? Cuma ada kata-kata bainana, antara kita. Apa makna antara kita? 50-50. Oke. Fayaqulu amrun apa? qabil. Wadah, ada yang nak tanya pasal mudharabah? Kalau tak ada, sila baca musaqah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-musaqatu lughatan ma'khudhatun min as-saqi wa syar'i mu'amalatu syakhsi ghayruhu 'ala syadri makhsusin yata'ahhaduhu bi saqin wa ghayrihi wa tamarratu lahum bi sighati. Al-musaqah. Apa itu musaqah? Macam ini musaqah itu. Saya punya kebun. Dan ini khusus, tidak semua kebun. Ini khusus untuk kurma dan anggur saja. Saya punya kebun kurma atau anggur. Saya cakap ke Ustaz Zaman, Ustaz Zaman, ini pohon sudah ada. Pohon sudah ada. Pohon sudah ada. Tolong rawat pohon yang ada di kebun saya. Nanti buahnya untuk berdua. Peratus juga. Terpulang kepada kesepakatan, mungkin 50%, mungkin 10-90, mungkin 20-80, terpulang kepada kesepakatan. Tapi inti dari musaqah, tugas Ustaz Zaman hanya menyirami pokok saja. Dan tidak semua pokok, hanya pokok anggur dan pokok kurma. Yang lainnya tak boleh. Yang lainnya tak boleh. Karena pokok anggur dan pokok kurma ini dia sedikit spesial. Dia sedikit spesial. Nanti akan kita baca ada beberapa hukum spesial yang spesial untuk pokok anggur dan kurma. Di antaranya musaqah ini. Pokok apel tak boleh, pokok jeruk tak boleh, yang boleh hanya pokok anggur dan kurma. Oke. Sekarang ada yang namanya mugharasah. Apa itu mugharasah? Mugharasah itu pokoknya belum ada. Saya cakap, Ustaz Zaman, ini ada pokok 100. Tolong tanam dan siram. Tengok. Musaqah pokoknya sudah ada. Ustaz Zaman tinggal siram. Sekarang pokoknya belum ditanam. Kan bila-bila saya beli pokok, kan orang jual-jual pokok itu. Saya beli pokok kurma.
Saya beri pokok kurma yang masih kecil 100. Ustaz Zaman tanam dan siram. Itu bukan musakoh, tapi mughorosah. Oke. Ada lagi macam ini. Ustaz Zaman, saya ada tanam padi di sini. Tanam padi. Ustaz Zaman jadi petani. Oke. Bibitnya mana Habib? Ini bibitnya. Anda tinggal tanam di sawah saya. Wadah ya? Dia bukan menyirami pokok, Suf. Dia tanam bibit. Bibit padi, bibit macam-macam. Dia tanam bibit padi. Nanti kalau berbuah, kalau padinya itu tumbuh, panen raya 100, 40, 60, 30 terpulang kepada kita berdua. Itu namanya muzaroah. Apa namanya? Oke. Ada lagi namanya mukhabarah. Mukhabarah bibitnya dari Ustaz Zaman. Saya cuma ada tanah saja. Kalau muzaroah bibitnya dari saya, mukhabarah bibitnya dari Ustaz Zaman. Itu namanya apa? Mukhabarah. Ada lagi namanya mufakhadah. Apa itu mufakhadah? Ini ada hanya di Hadramut saja. Saya punya tanah, tapi tanah itu tak boleh untuk ditanami. Macam tanah banyak batunya, ini macam-macam lah. Punya tanah tak bisa ditanami. Ustaz Zaman cakap, Habib, saya nak settle tanah ini. Ustaz Zaman ambil apa itu namanya? Traktor, tanah saya diratakan. Akhirnya sampai tanah saya bisa untuk menjadi tanah yang boleh untuk ditanam. Kemudian Ustaz Zaman tanam, nanti boleh ada kesepakatan. Peratus berapa? 23, 20, 80, 30, 70 terpulang. Itu namanya mufakhadah. Jadi kita mempunyai apa? Musakoh, muzaroah, mukhabarah, mughorasah, mufakhadah. Tengok. Di antara semua ini yang sah menurut Imam Syafi'i hanya 2. Musakoh sama muzaroah. 3 ini yang lainnya tak ada yang sah menurut pendapat terkuat. Tapi orang-orang Hadramut semuanya sah. Semuanya sah. Kenapa? Karena banyak orang tak ada kerja. Kalau yang boleh hanya muzaroah dan musakoh, banyak orang kehilangan opportunity untuk kerja. Kan maknanya musakoh itu pokoknya harus ada dulu. Dan sekarang saya punya tanahnya sekarang tak boleh untuk tanam, masih banyak batunya lah, tak rata lah. Dan Zaman tak ada kerja. Zaman nak tawarkan, Habib, saya nak settlekan tanah ini, saya nak tanami. Oh tak boleh, ini adalah mufakhadah, tak sah. Tak boleh macam itu. Orang Hadramut cakap mufakhadah, mughorasah, mukhabarah boleh. Kenapa? Untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Wadah? Ini 5 ini jangan sampai tersilap. Entah di kitab paling tinggi pun semua akan cakap mukhabarah, muzaroah. Apa itu? Itu yang saya jelaskan. Itu adalah 5 istilah yang kena Anda ketahui di babul musakoh yang berhubungan dengan babul musakoh. Adapun musakoh pokoknya sudah ada, Ustaz Zaman tugasnya hanya siram-siram saja. Nanti buahnya ketika berbuah dibagi berbuah. Bukan hanya siram saja loh ya. Siram nanti kalau buahnya ada dikasih apa? Dibungkus karena agar tak. Intinya Ustaz Zaman rawat pokok dan rawat buah. Tapi karena biasanya buah itu majoriti kerjanya hanya menyiram, tapi bukan hanya menyiram. Karena Ustaz Zaman mungkin ada binatang-binatang yang makan, Ustaz Zaman kena
kena halang. Bukan Anda jadi binatang makan itu, tapi Anda kena halang binatang. Ada satu orang sufi, saya lupa makna siapa, Dunun Al-Misri apa siapa, dia suka menjaga jadi musakoh ini. Bilang tuannya, Dunun, ambil salah satu buah daripada kebunku, aku nak makan. Diambillah oleh Dunun, ternyata buahnya masam. Marah pemilik kebun ini. Macam mana masam? Sudah lama Anda kerja dengan saya, tak tahu mana buah masam, mana buah tak masam. Maknanya itu adalah pekerja yang oke. Dia tak pernah rasa buah. Karena itu bukan milik. Iya, kerja saya hanya menjaga kebun. Kerja saya bukan cicip-cicip buah. Tapi kalau ada penjaga kebun tahu, ini sedap, ini tak sedap, maknanya dia sudah pernah coba. Itu kan curi namanya. Ada di dunia dulu. Ya, anggur yang kurma musakoh tadi. Selain itu bukan anggur. Oke. Al-musakoh lughatan ma'khudatun minas saki. Musakoh itu diambil daripada apa? Saki. Saki itu maknanya apa? Siram. Wa syar'an muamalatu syakhsi ghairahu ala syajarin maksus. Akad seseorang dengan yang lainnya terhadap pokok tertentu, yaitu korma dan anggur. Liyata'ahadahu bisakin wa ghairihi. Untuk merawat pokok itu dengan sakin, dengan menyiram, atau juga selain menyiram, letak baja, buahnya dikasih. Intinya rawat pokok itulah. Intinya rawat pokok, dan pokoknya harus sudah ada. Wasamaratu lahuma. Dan samarah, apa itu samarah? Buah lahuma. Antara kita berdua. Bisi kok dengan si kok. Arkanul musakoh. Arkanul musakoh sifatun malikun wa amilun wa amalun wa thamaratun wa siratun wa mawlidun lil amal. Arkanul musakoh ada 6. Yang pertama adalah malik, saya pemilik kebun. Amil, ustadz zaman pekerja. Saya rela, alhamdulillah. Wa amal, pekerjaan itu sendiri. Wa thamarah, buah itu. Sirah dan maurid lil amal, tempat untuk beramal. Nanti ada apa itu mauridun lil amal. Maknanya pokok itu apa? Pokok itu namanya mauridul amal. Kadang berbuah, tapi kalau apple apa terus? Tak sah. Karena pokok yang tertentu. Ayo, pekerjaan apa pekerjaan? Kena menyiram saja. Dia tak boleh nanti pekerjaan Anda buat pagar. Kenapa? Akad saya dan Anda hanya musakoh, merawat pokok, bukan membuat pagar. Enak sangat Anda kalau buat pagar bayar lebih. Memang macam itu. Syartul malik wal amil fil musakoh. Syartul malik wal amil fil musakoh. Syartuhuma fil kirat. So, tengok. Syarat malik dan amil yang ada di musakoh macam syarat mereka yang di kirot. Malik dan amil kan mana? Harus sihatu mubasyaratihi, wa ta'inuhu wa an yastaqilla bil amal. Sama. So illa annahu la yajuzu an yakunal malik a'ma. Kecuali malik saya tidak boleh untuk seorang yang buta. Berbeda dengan kirot. Kirot kan boleh untuk orang buta boleh. Di sini tak boleh karena saya tak tahu ini ada berapa. Pokok saya ada berapa? Ada berapa Ustaz Zaman? Oh, ada 100, ternyata 1000. Ustaz Zaman yang 900 ambil sendiri. Kan tak elok kan? Di annal ma'qud alaihi musyahadun wa huwa la yarahu. Karena ma'qud alaihi pokok-pokok itu musyahad, karena dilihat dan dia tak boleh melihat.
Wa ammal amil fa in kanatil musaqah ala ainihi fakadzalik wa illa jaza qaunuhu amal. Kalau memang zaman ini yang apa namanya amilnya sendiri, dia tak boleh menjadi amil. Tapi kalau saya akan mengakadkan, tolong cari orang yang boleh musakoh ini. Saya wakilkan kepada zaman. Zaman nak cari orang lain. Kalau zamannya buta, tak apa-apa. Karena yang akan menjadi amil qiraat bukan zaman. Lah kalau dia nak jadi buta, dia nak siram apa? Apa yang nak dia siram? Ini pokok-pokok, jadi dia siramin pagar. Akhirnya bukan apa, pagar makan tanaman. Ada macam itu ya. Syurutu amalil musaqah, aywa. شروط عمل المستقى شروط عمل المستقى اثنان ألا يشرط على العاقل ما ليس عليه وأن يقدر بزمن معلوم يكمل فيه الشجر غالبا. Syurutu amalil musaqah maknanya perbuatan yang harus dilakukan ustaz zaman ketika dalam musaqah, tak semua perbuatan. Saya malik, ustaz zaman amil. Apa yang harus dilakukan amil ini dalam pokok-pokok saya? Apa? An la yashrita alal aqid ma laysa alaihi. Tidak diperbolehkan untuk mensyaratkan kepada saya ataupun ustaz zaman yang bukan kewajibannya. Falau syarata dzalika ka'an syarata alal amil an yabni jidarul haqiqah. Kalau saya mensyaratkan kepada zaman, antas sirami saya punya pokok dan bangun pagar. Udah pagar, bukan pagar kayu pula, pagar macam ini. Pagar apa? Pagar besi. Nah, itu bangun besi. Tak boleh. Kenapa? Karena membangun pagar bukan tugas ustaz zaman. Saya kena bangun pagar karena ini adalah kebun saya, bukan kebun ustaz zaman. Au alal malik tangkiyatun nahar lam yasihil akad. Atau saat zaman cakap, oke saya akan sirami, tapi Anda kena filter air sungai. Alamak, filter air sungai. Gila kah Anda? Filter air sungai. Tak boleh macam itu. Itu memang kenapa kerjaan Anda, karena Anda menyirami pokok. Air dapat dari mana? Itu terpulang kepada Anda, bukan saya sediakan air untuk Anda. Kalau sudah Anda yang sirami, saya sediakan air, kenapa saya sewa Anda? Lebih baik saya siram sendiri. Anda memang kena cari air. An la yashrita alal aqid ma laisa alaihi wa an yuqaddara bi zamanin ma'lum yuthmiru fihi syajaru ghaliban. Dan semestinya akad itu harus ada waktu tertentu, setahun, 2 tahun, yang mana setahun atau 2 tahun ini pokok ini boleh berbuah. Saya sewa Anda, saya akad musaqah dengan Anda di pokok ini selama 1 bulan. Sedangkan pokok ini akan berbuah 1 tahun. Apa guna dia akan bekerja free? Karena saya beri dia waktu sampai pokok ini boleh berbuah. Kasanatin seperti 1 tahun atau aktar. Fala tasehu mu'abbadah, tak boleh selamanya. Tak boleh. Wala mutlaqah, tak boleh mutlaqah, maksudnya saya akad musaqah dengan Anda untuk menyirami pokok ini. Selesai, tak boleh. Karena disebutkan waktunya. Dan waktunya harus waktu di mana pokok ini boleh berbuah. Wala muaqqatatan bi idraki tsamar. Tak boleh macam itu sampai pokok ini berbuah, tak boleh. Karena pokok ini berbuah mungkin 6 bulan, mungkin 3 bulan, tapi saya kena sebut waktu 1 tahun. Sekiranya 1 tahun ini pokok ini boleh berbuah, agar ustaz zaman dia juga berusaha untuk membuahi pokok ini. Kalau sampai pokok ini berbuah, ya sudah. Kalau 1 tahun berbuah ya alhamdulillah, 2 tahun wa syukurillah, 3 tahun pun wa binikmatillah. Dia kenapa namanya? Dia tak ada apa? Dia tak ada semangat. Tapi kalau 1 tahun, dia akan cari baju, dia akan cari ini, agar pohon ini boleh cepat tumbuh.
lil jahli bil waqtihi wala muaqqatatan bi zamanin la yuthmiru fihi syajaru ghaliban li khuluwil musaqah adil kuat. Dan tak boleh 1 bulan. Karena musaqah itu bayaran gaji ustadz zaman bukan dari saya, tapi daripada hasil. Sedangkan kalau 1 bulan tak ada hasilnya, namanya dia kerja free. Betul apa tidak? 1 bulan Anda kena siram. 1 bulan dia siram, belum berbuah masih keluar bunga-bunga. Macam mana keluar bunga-bunga? Tak akan dapat apa-apa dia, betul nggak? Kena 1 tahun, 1 tahun sudah mulai berbuah, baru boleh. Ayo, syurutus samarah. شروط الثمرة اثنان كونها للعاقلين وكونها معلومة بالجزئية. Syurutul musaqah 2, syurutus samarah 2, syarat apa namanya hasil daripada pokok itu, buah dari pokok itu adalah 2. Kaunuha lil akiden. Samarah itu untuk akiden, sama seperti apa? Kirat. Harus dua-duanya, untuk dua-duanya. Tapi peratusnya terpulang kepada masing-masing. 20, 80, 50 terpulang. Tapi kalau semuanya untuk saya, semuanya untuk Anda tak boleh. Atau 10% untuk Kholidah, tak boleh. Karena tak ada kena menengna. Oh udah di rumah macam ini, tengok film, tiba-tiba dapat 10% apa? Tak ada kerja, tak ada apa. Dan harus peratus. Harus peratus. Tak boleh nanti Anda mendapat 10 kilo. Saya sisanya loh. Iya, kalau buahnya semuanya 10 kilo macam mana? Rugi kan? Saya yang rugi. Oh ternyata hasilnya 100 kilo. Kasihan Ustaz Zaman kan? Saya tak kerja apa-apa, saya mendapat 90 kilo. Ustaz Zaman siapa disiram? Disayang saya. Pokoknya disayang saya. Dia cuma dapat berapa? 10 kilo. Malam-malam datang didodohi tidur. Pokoknya kena berapa cuma dapat 10 saja. Kan kasihan, saya di rumah tak buat apa-apa dapat 90. Karena ada possibility seperti itu. Fuqaha tak buat, karena itu kena peratus. Kalau rugi kita rugi bersama. Kalau untung kita untung bersama. Syartu sighatil musaqah, syartu sighatil fai'i illa adama ta'kid. Syarat sighatil musaqah adalah semua syarat jual beli kecuali ada takkid. Di B ketika kita menjual benda, saya jual ini selama 1 bulan, tak boleh. Karena yang namanya jual beli itu untuk selamanya. Berbeza dengan musaqah. Kalau Anda cakap selamanya malah tak sah. Anda kena waktu yang mana waktu itu biasanya pokok akan berbuah setahun biasanya. Kalau kurma itu setahun. Sekarang sudah mulai ada kurma di Indonesia. Saya tak tahu, tapi ada kurma di Indonesia sudah mulai ada. Saya tak tahu dibuat cara apa, saya tak tahu. Tapi sudah mulai ada. Karena kurma itu dia tak boleh berbuah kecuali hawanya sangat panas sekali. Kalau sudah panas dia boleh berbuah. Nah, itu yang jadi penghasil kurma itu Hadramut, Saudi. Nah, saya panas tuh. Tak tahu lagi saya. Jordan itu dingin, saya tak tahu. Ada kurma bukan Jordan. Jordan turun salju. Jordan, Suriah itu turun salju. Syurutu mauridil musaqah. Yang pertama an yakuna nakhlan au inaban. Pokok yang diperbolehkan untuk musaqah hanya 2. Nakhlan pokok kurma au inaban, pokok anggur. Sof tengok nomor 2. Fala tasihul musaqah. Fala tasihul musaqah ala ghairi ma Istiqlal. Tak boleh saya musaqah Anda untuk pokok apple, tak boleh. Istiqlalan tak boleh. Tabaan tak apa-apa. Jadi ini ada 1000 pokok kurma, ada 100 pokok apple. Tak apa, karena pokok apple akan menjadi tabik saja, tahu tabik ya? Tabik itu pengikut-ikut saja. Dia bukan inti, tapi dia hanya
tambahan saja. Katinin wa tufahin wa bitih wa sumbur. Saya tak tahu sumbur itu apa. Apa? Snowbar. Ada buah. Ayo tengok. Snowbar. Tak tahu di Malaysia ada tak dibilang sanubariku. Oh. Hati sanubari. Di Amerika kata, iya benar. Hati sanubari. Di Amerika kata sanubar ini. Karena bentuknya macam hati sanubar ini. Itu macam daripada buah. Jadi saya punya buah tin tahu kan? Tin di sini dijual banyak. Tufah, apel, bitih itu semangka, watermelon, tembikai, bitih itu. Wa sanubar, dapat sanubar. Stone pine. Apa namanya? Stone pine. Pengeceng. Apa tuh sama? Tahu sanubar? Pine yang seperti ini. Apa? Macam Coba tengok. Oh. Pine. Ah, bentuknya macam hati kan? Iya. Dibilang hati sanubariku. Tak pernah dengar, dipakai juga di Melayu. Indonesia sering itu dibilang sanubariku. Ini di dalam hati yang paling dalam. Karena bentuknya hati macam buah sanubar itu. Li'anna tin wa tufah wa nahwihima yanmu bi ghairi muta'ahid. Karena pohon tin, apel itu walaupun tak ada yang merawat, dia akan tumbuh dengan sendirinya. Kalau tumbuh dengan sendirinya, Ustadz Zaman akan dapat hasil tanpa kerja. Tapi kalau anggur dan kurma, Ustadz Zaman kena rawat. Maknanya ada penat di situ. Maknanya ada penat. Kalau ada penat, Anda boleh dapat hasil. Lianna ma la yathmur kasumbur adzakar la iwadhu fi. Begitu pula sanubar ini tak ada sanubar yang zakar. Saya katakan pohon itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Yang laki-laki ini tak ada buah, tapi dia membuahi. Oh, semuanya 1000, semuanya sanubar laki-laki. Jantan. Tak dapat apa-apa. Akhirnya penat tanpa ada hasil. Wa hadhil mas'alah dalam masail al-arba'ah allati yukhalifu fiha an-nakhlu wal inabu sa'irul asyhar. Maknanya inab dan nakhl ini mempunyai 4 spesial selain daripada inab dan syajar. Inab dan nakhl. Salah satunya adalah musaqah. Yang kedua apa? Zakah. Buah yang wajib zakat menurut Syafi'iyah hanya anggur dan kurma. Oh, saya punya kebun pisang, tak wajib zakat. Saya punya kebun durian, tak wajib zakat. Kebun durian tak wajib. Tak wajib zakat. Wal khors. Khors ini nanti akan saya ajari khors. Khors itu adalah memperkirakan buah sebelum zakat. Jadi ini masih belum matang. Tapi saya cakap, ini kalau matang hasilnya, kalau sudah masak semua, hasilnya 100 kg atau hasilnya 1000 kg. Ini belum masak tuh. Tapi saya perkirakan, ini kalau masak 1000 kg. Maknanya zakat saya 2,5% dari 1000 kg. Itu namanya khors. Khors ini perkiraan. Untuk apa gunanya perkiraan itu? Nanti akan saya jelaskan di babus zakat. Di babus zakat. Ini penting babus khors ini. Wa rabi'uha bai'ul arroya. Bai'ul arroya. Ini tak ada. Ini tak ada di sini. Ini ada di Masailul Minhaj. Di Masailul Minhaj. Ini exception daripada babul riba. Babul
riba, tak lihat sekarang, tapi ini akan ada nanti di bab yang kita lebih tinggi namanya bai'ul araya. Yaitu penjualan kurma dengan apa sebelum kurma itu? Rotok. 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 Penjualan kurma dengan rotok. Yang seharusnya itu tak sah. Seharusnya itu tak sah. Karena dibilang mumatsalah tak ada. Mumatsalah tak ada. Selama mumatsalah tak ada. Kenapa tak ada mumatsalah? Ada sebab-sebabnya, tapi ini bukan masalah kecil, ini masalah besar. Saya tak boleh jelaskan di sini, tapi ini adalah masalah yang ada di minhaj. Intinya bai'ul araya ini boleh rifqan bil masakin. Rifqan bil masakin, karena masakin itu biasanya cuma punya kurma, dia tak punya rutok, karena rutok lebih mahal. Akhirnya dia jual kurma dengan rutok. Orang miskin itu tak ada uang, adanya cuma kurma, tapi dia nak makan rutok. Boleh dia jual kurma dengan rutok, walaupun tak ada mumatsalah. Yang mana tak ada mumatsalah menyebabkan riba, ini adalah exception. Ini adalah exception. Silakan. Wa an yakuna maghrusan. Wa an yakuna maknanya pokok itu harus sudah ditanam, bukan pokok yang nak ditanam atau masih bibit tak boleh. Musakoh pokoknya harus sudah ditanam. Ustaz zaman cuma kena siram saja. Sof, ayo baca. Fala tasihul فلا تصح المساقة على غير مغروس كوادي. kawadiyin. Kawadiyin ini adalah pohon kurma kecil, namanya wadi. Pohon kurma kecil liyagrisahu wa yata'ahad. Untuk apa pohon kurma kecil ini? Tolong tanam dan rawat. Tak boleh. Karena musakoh hanya siram saja, bukan menanam. Karena menanam kurma kena cangkul, capenat pula. Ayo. Wa takunu thamara aw syajarah wa tusammal mugharasah bainahuma. Kalau memang hal seperti ini kurmanya masih belum ditanam, Ustaz zaman nak menanam, itu namanya mugharasah, bukan musakoh. Kama law sallamahu badron liyazra'ahu. Seperti kalau saya menyerahkan kepada Ustaz zaman badron. Apa itu badron? Bibit, agar Ustaz zaman tanam. Itu bukan muzara'ah, itu bukan musakoh, tapi apa? Muzara'ah. Li annal gharas laisa min amalil musakoh fadhammuhu ilaihi yafsud. Karena menanam atau menanam bibit atau menanam pokok itu bukan dari amal musakoh. Kalau Anda menggabung menanam pokok atau menanam bibit di dalam amal musakoh, akan menyebabkan akad musakoh ini tak sah. Wa hadza huwa mu'tamadul madhab. Ini adalah mu'tamadul madhab. Wa an sahibut takrib, saya tak tahu takrib ini siapa. Kena Ustaz zaman kena tengok siapa takrib ini. Tahu saya lupa, mungkin dulu pernah saya tengok ini siapa. An sahibut takrib. Saya tak tahu siapa takrib ini. Mungkin takrib Nawawi, bukan ini. Saya kena tengok siapa takrib ini. Wa an sahibut takrib wajhun. Ada pendapat daripada sahibut takrib annahu tasihhul mugharasah kama qila bihi fil muzara'ah. So tengok. Annal mugharasah sah seperti sahnya di muzara'ah. Kan saya cakap di antara 5 itu yang sah hanya 2 kan? Musakoh dan muzara'ah. Wa ilhaqu dzalika bil muzara'ah yaqtadi anna man jawazal muzara'ah wal mukhabarah jawazaha. Dan menghukumi mugharasah dengan muzara'ah menyebabkan bahwasanya yang membolehkan muzara'ah dan mukhabarah akan membolehkan mugharasah. Lianna in kanal wadiyyi minal malik fakal muzara'ah aw minal amil kal mukhabarah. Karena muzara'ah itu bibitnya dari saya. Kalau pokok kurma kecil itu dari saya, hukumnya macam muzara'ah. Mugharasah hukumnya macam muzara'ah. Tapi kalau pokok kecilnya dari zaman, hukumnya sama dengan mukhabarah. Mukhabarah kan, saya
ini menanam bibit, bibitnya dari siapa? Saya. Sekarang saya suruh menanam pokok kecil. Pokoknya ini milik siapa? Milik saya atau milik Anda? Kalau milik Anda, macam hukumnya macam mukhabarah. Kalau pokoknya dari saya, macam muzarah. Karena itu semua 5 ini menurut ahli Hadramut semuanya sah. Syafi'i hanya 2 saja yang sah. Balil hajah ilal mugharasah aksar. Bahkan hajah lebih banyak dalam mugharasah daripada musaqah. Orang perlu mugharasah lebih banyak daripada orang perlu musaqah. Qala Ali Bayazid. Kata-kata ba itu maknanya di orang Hadramut semua. Ali Bayazid, ada Ali, marganya Bayazid. Marganya apa? Wa huwal aslahu linnas. Dan mugharasah, sahnya mugharasah lebih baik untuk orang-orang. Walihada daraja ulama ujihati syihr wa Hadramut wa ghairihim min ghairi nakir. Karena itu orang ulama-ulama dari syihr itu adalah kota di Hadramut. Orang-orang syihr Hadramut, ulama-ulama syihr dan Hadramut memperbolehkan semuanya, terutama mugharasah ini. Kenapa? Karena hajat. Karena apa? Sekarang musaqah yang orang sikit perlu diperbolehkan. Mugharasah orang yang banyak perlu tidak diperbolehkan. Kan sikit-sikit pelik kan? Karena itu untuk membuka lapangan pekerjaan baru yang banyak, maka semuanya diperbolehkan. Terutama orang-orang Hadramut. Orang Hadramut sikit kerjanya karena hal-hal di Hadramut itu tanah-tanah banyak yang tak banyak tak dipakai. Karena itu kalau ada orang boleh mugharasah, alhamdulillah untuk memakmurkan tanah. Intaha. Qala Basuhai. Basuhai ini saya pernah bantu orang tahqiq manuskrip Basuhai ini. Basuhai orang Hadramut juga. Kalau tak silap ini muridnya Ibn Hajar. Kalau tak silap saya. Muridnya Ibn Hajar. Qala Basuhai wa huwa amalu ahlil Madinah. Wa huwa amalu ahlil, itu adalah amal perbuatan orang ahlil Madinah. Waqad amila bi. Kenapa amalu ahlil Madinah ini khos? Karena amalu ahlil Madinah maknanya perbuatan sahabat Rasul. Karena Rasul meninggal di Madinah dan hidup di Madinah. Maknanya perbuatan orang ahlil Madinah, perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i tak menggunakan amalu ahlil Madinah. Imam Malik menggunakan amalu ahlil Madinah. Wa hadza amalu ahlil Madinah wa qad amila bihi man la yushakku fi ilmihi wa amalihi. Dan sudah mengamalkan mugharasah ini orang-orang yang confirm dia itu alim dan amalnya pasti oke. Maknanya orang-orang thiqat, para ulama buat ini. Kalau ulama buat ini maknanya ini oke. Tapi kalau Ustaz zaman buat itu mungkin oke, mungkin tak, saya tak tahu. Was-was. Tapi kalau ulama buat itu, bayangkan ada 1000 ulama buat itu. Anda kan tak mungkin. Kalau memang ini haram, ulama-ulama tak akan buat macam itu. Wa wal muftabihi wal aslah linnas bihasabi ma syaratuhu wa taradu bihi mimma la yukhalifu. Dan fatwa pembolehan mugharasah ini adalah fatwa yang baik untuk orang-orang pada zaman itu, dengan catatan apa yang mereka syaratkan tidak berbeza dengan tidak bertentangan dengan madhab Syafi'i. Aywa. Wa an yakuna magrusan wa an yakuna muayyanan. Saya cakap saqaituka ahadil bustainain. Tak boleh. Saya bermusaqah kepada Anda ke salah satu kebun saya. Yang mana kebunnya? Kena spesifik. Wa an yakuna mar'iyan. Wa an yakuna mar'iyan maknanya harus bisa melihat, harus bisa dilihat. Fala yasihu ala ghairi mar'iyan falau kana al-malik a'ma wa kalaman yaqidu lahu wa faraqa hatta syarikatihi li anha. Dan kalau saya buta atau saat zaman buta harus wakalaman soha. Jadi saya harus mewakilkan siapa, mungkin rasyikah atau siapa, tolong akadkan dengan zaman akad musaqah. Akad musaqah. Wa an yakuna biyadil amil. Wa an yakuna biyadil amil. So
Fala tasihhu ala syajarin yakunu tahta yadi ghairil amir ka an yuj'ala bi yadihi wa yadil malik. Maknanya Ustadz Zaman harus boleh masuk kebun itu dan siram-siram. Tak, Anda kalau nak masuk kebun kena izin dengan saya loh. Nanti ketika waktunya siram Anda tak ada. Akhirnya saya tak siram, akhirnya mati. Kalau mati nanti salahkan saya. Saya kena memberi ke Ustadz Zaman akses untuk masuk ke kebun. Wa an la yabdu solahu samarihi, dan buahnya masih belum matang. Maknanya masih belum ada lagi buahnya, atau buahnya ada tapi belum matang. Kalau buahnya sudah matang, Ustadz Zaman saya akad, dia tak akan kerja banyak tapi dapat buah banyak. Fala tasihhu ala ma bada solahu tamarihi li fawati muqdamil amal. Karena majority kerja akan habis. Yang mestinya Anda kerja 1 tahun, kerja 1 bulan pun sudah boleh panen. Wa ma lam yabdu salahuhu tabi'un bima bada salahuhu fayabtulu fil jami' in tahadal bustan wa jitis wa takat. Oh, memang ini sudah masak, tapi ada sebagian yang belum masak, tak boleh. Yang belum masak ikut yang sudah masak. Maknanya yang belum masak pun juga batal. Anda kena kebun itu semuanya belum masak. Agar Ustadz Zaman juga tidak makan gaji buta. Tidak makan gaji buta, dia juga ada kerja. Memang semacam itu. Suratul Musaqah an yakula Zaidun li amrin saqaituka ala hadan nakhli sanatan litata'ahadahu binisbi tamar. Zaid cakap ke Amr, aku akad musaqah denganmu ala hadan nakhl, dengan pokok kurma ini 1 tahun. Untuk engkau tata ahad. Apa tata ahad itu? Rawat. Kamu rawat 1 tahun. Jadi bukan hanya menyirami ya, tapi yang ada hubungannya dengan pokok. Beli baju, ini macam-macam lah. Saya tak tahu juga apa amal kebun itu. Tapi orang yang tahu, dia akan cakap ini adalah perbuatan untuk pokok. Selain pokok dia tak buat. Bahkan kalau saya syaratkan paksa. Fayaqulu amrun qabiltu. Ada yang nak tanya pasal ini? Kalau tak ada, kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.